Kemudian Nabi menjumpai kaum yang mempunyai kuku panjang yang terbuat dari tembaga, kemudian mencakar wajah dan tubuhnya sendiri dengan kuku tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah sejarah. Fakta yang terdapat dalam catatan singkat mengenai peristiwa Isra Mi'raj dalam literatur hadits Islam adalah bagian bersejarah yang signifikan bagi umat muslim. Peristiwa ini yang terjadi pada tanggal 27 Rajab pada tahun ke-10 masa kenabian menandai perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina dan kemudian menembus langit-langit menuju Sidratul Muntaha, mencapai langit ke-7 dalam satu malam. Peristiwa ini penuh dengan hikmah dan pelajaran bagi umat Islam. Jika dipertimbangkan secara logis, peristiwa Isra Miraj mungkin terasa tidak masuk akal. Namun bagi umat Islam, kebenaran peristiwa ini diyakini karena ada keterangan yang terdapat dalam hadits yang sahih dan Al-Quran. Penafsiran mayoritas ulama tafsir menegaskan bahwa Isra Miraj adalah sebuah peristiwa yang luar biasa dan mulia. Alasan dibalik hal ini adalah karena ayat pertama dalam Al-Quran yang menyebutkan peristiwa ini dimulai dengan kata Subhana, yang berarti Maha Suci, yang tidak digunakan dalam 113 surat lainnya. Ini dianggap sebagai bukti kasih dan keagungan Allah terhadap hamba terpilihnya, Nabi Muhammad SAW. Hal ini juga merupakan sebuah peristiwa yang amat dahsyat, karena tidak pernah dialami oleh manusia-manusia sebelumnya. Rasulullah SAW menempuh perjalanan secepat kilat, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Isra atau sering disebut sebagai Saro, artinya adalah perjalanan pada malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Peristiwa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan padanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Jarak antara Makkah dan Yerusalem, Palestina, adalah sekitar 1239 km, yang pada sekitar tahun 621 Masehi biasanya ditempuh dengan perjalanan kuda atau unta selama 1 bulan. Mi'raj secara bahasa artinya naik. Secara istilah adalah naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran, Mi'raj ini disinggung dalam surat An-Najm. Artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran Surat An-Najm ayat 13-18. Menurut Syekh Muhammad Khudori dalam Nur Al-Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin menjelaskan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj dipicu sebagai bentuk hiburan, tasliyah, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW karena ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat dicintainya, yaitu Khadijah sang istri dan Abu Thalib sang paman. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-11 masa kenabian, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 51 tahun, yang sering disebut sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Sidratul Muntaha, tempat paling tinggi di langit ke-7, merupakan lokasi yang dikunjungi Nabi Muhammad SAW saat Mi'raj. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam bagi beliau dan umat Islam. Seturut sejumlah riwayat, pada malam terjadinya Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW sedang bermalam di rumah Hindun binti Abu Thalib, sepupu beliau yang dikenal dengan nama Ummu Hani. Kemudian beliau didatangi malaikat Jibril dan dada beliau dibelah. Lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Hadits riwayat Bukhari.
Setelah itu, didatangkanlah burak yang menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Burak satu akar kata dengan barek yang artinya kilat. Didatangkan kepadaku burak yakni seekor tunggangan berwarna putih, tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bighal. Ia meletakkan langkahnya sejauh pandangannya. Hadits riwayat Muslim. Dalam hadits ini, bighal merujuk pada hewan hasil kawin silang antara kuda dan keledai. Perjalanan Miraj menyimpan berbagai peristiwa yang menakjubkan. Dalam kitab Ad-Dardir ala Qisatil Miraj, karya Syekh Abi Al-Barakat Ahmad Ad-Dardir, disebutkan bahwa Nabi Muhammad menemui beberapa kejadian janggal yang belum pernah Nabi ketahui sebelumnya. Di antara kejadian tersebut adalah Nabi menemui suatu kaum yang kepala mereka pecah. Setiap kali pecah maka kembali lagi kemudian pecah lagi. Nabi bertanya pada Jibril, "Siapakah mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat fardu." Kemudian Nabi menemui suatu kaum yang pada kubul dan dubur mereka ada riqa, tambalan yang menutupi kubul dan dubur mereka. Kaum tersebut memakan rumput seperti unta dan domba. Mereka juga memakan pohon dori dan zakkum. Dori adalah sebuah pohon yang berduri dan busuk hingga binatang pun tidak sanggup memakannya. Adapun zakkum adalah tanaman yang sangat pahit dan tidak enak rasanya. Mereka juga memakan batu panas dari neraka jahanam. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan Allah tidak menzolimi mereka sedikit pun." Kemudian Nabi menjumpai kaum yang di hadapan mereka ada sebuah daging yang masak lagi enak dan daging mentah yang busuk. Namun kaum tersebut memilih daging yang busuk daripada daging yang masak nan baik itu. Nabi bertanya pada Jibril, "Siapakah itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah gambaran orang-orang yang sudah mempunyai pasangan, namun memilih selingkuh dengan orang lain." Kemudian Nabi menemui sebuah kayu yang ada di jalan. Setiap orang yang berjalan melewati kayu tersebut akan terbakar pakaian dan tubuhnya. Nabi bertanya pada Jibril, "Ada apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah perumpamaan suatu kaum di antara umatmu yang duduk nongkrong di jalan dan mencegah orang beriman menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Nabi melihat seorang yang berenang dalam sungai yang penuh darah orang yang dilempari batu. Nabi bertanya, "Siapakah itu Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang memakan riba." Kemudian Nabi menjumpai kaum yang lidah dan mulut mereka dipotong dengan gunting besi. Setelah dipotong, lidahnya kembali, kemudian dipotong lagi. Nabi bertanya, "Siapakah itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka itu adalah para penceramah yang suka memfitnah saat berpidato dan mereka tidak melakukan apa yang mereka sampaikan." Kemudian Nabi menjumpai kaum yang mempunyai kuku panjang yang terbuat dari tembaga, kemudian mencakar wajah dan tubuhnya sendiri dengan kuku tersebut. Nabi heran dan bertanya pada Jibril, "Siapakah itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang suka menghibah orang lain, kemudian meletakkan pada tubuhnya sendiri." Kitab Kisah Mi'rajin Nabi karya Syekh Najmuddin Al-Ghoidzi menerangkan bahwa dalam perjalanan dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, Nabi Muhammad mengalami perhentian beberapa kali, yaitu di Madinah, dekat Sajarah Musa, tempat Nabi Musa berteduh saat diburu Raja Firaun, Bukit Sinai, hingga Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa. Beberapa peristiwa lain yang dialami oleh Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Miraj adalah sebagai berikut. Nabi melihat sekelompok orang yang bercocok tanam, lantas langsung memanen hasilnya. Ini adalah gambaran umat yang berjihad fisabilillah. Nabi mencium aroma harum masyitoh yang memegang teguh keyakinannya kepada Allah, meski ia dan anak-anaknya dihukum dengan dimasukkan ke dalam penggorengan oleh Fir'aun. Nabi bertemu sekelompok nabi melihat orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar, mengikat dan memanggulnya. Tetapi beban kayu bertambah. Mereka adalah umat yang banyak mengambil tanggungan. Nabi melihat wanita yang memakai perhiasan serba indah, yang merupakan gambaran dunia yang bisa melalaikan orang dari akhirat. Kelak akan ada perwujudan lain. Wanita itu menjadi tua renta, yang menandakan betapa dekatnya dunia menuju hari kiamat. Ada banyak pelajaran serta hikmah dalam peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah bukti bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melampaui segalanya tanpa batas.
Kisah Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus gambaran dari insan kamil, manusia sempurna yang mencapai titik penghambaan mutlak kepada Tuhannya. Setibanya di Masjidil Aqsa, beliau salat 2 rakaat mengimami ruh para nabi. Usai salat dan keluar dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman. Satu berisi susu dan satu lagi berisi khamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memilih susu. Sungguh engkau telah memilih kesucian, kata Jibril dalam lanjutan hadits tersebut. Miraj pun dimulai. Rasulullah naik burak bersama Jibril hingga tiba di langit pertama. Dalam lanjutan dari hadits Sahih Bukhari dari Malik bin Sya'sya'ah dijelaskan lanjutannya. Lalu aku bawa di atas punggung burak dan Jibril pun berangkat bersamaku hingga aku sampai ke langit dunia. Lalu dia meminta dibukakan pintu langit. Hingga beliau pun melewati pintu-pintu langit yang dihuni oleh arwah para nabi. Di langit ke-7, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Makmur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian burak tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahnya seperti tempayan besar. Tatkala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah memberikan wahyu dan mewajibkan kepadaku salat 50 kali dalam sehari semalam. Setelah mendapat tugas salat 50 kali dalam sehari, Rasulullah turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu? Tanya Nabi Musa. Aku menjawab, salat 50 kali. Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel, dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Aku akan kembali kepada Rabbku. Lalu aku memohon, Ya Rabb, berilah keringanan 5 syalat. Lalu aku kembali kepada Musa alaihissalam. Aku berkata kepadanya, Allah telah memberikan keringanan 5 kali. Musa mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu, maka kembalilah kepada Rabbmu dan minta keringanan. Aku terus bolak-balik antara Rabbku dengan mudah hingga Rabbku berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban salat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap salat mendapat pahala 10 kali lipat, maka 5 kali salat sama dengan 50 kali salat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan yang dia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan, namun dia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka dicatat sebagai 1 kejelekan. Kemudian aku turun hingga bertemu Nabi Musa. Lalu aku beritahukan kepadanya. Maka ia mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi. Aku menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepadanya. Dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit, yaitu langit pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Ishaq alaihissalam. Langit ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika telah selesai menerima perintah salat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali menunggangi buraknya untuk pulang ke Mekah diantar dengan malaikat Jibril. Menurut sebuah kisah, saking cepatnya burak ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang, konon katanya tempat tidur Nabi masih terasa hangat. Dirangkum dari beberapa sumber, ada beberapa hal yang perlu diketahui di dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Di antaranya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit dengan ruh dan badannya Nabi Muhammad.
dan badan beliau masih tetap dalam bentuk aslinya, tidak berubah menjadi cahaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya. Ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa beliau berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun menurut jumhur ulama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu tidak melihat dengan mata kepala beliau, akan tetapi melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tempat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di atas mustawa. Namun jangan berangan-angan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Maka yang perlu diketahui bahwa atas mustawa bukan tempat Allah Subhanahu wa taala, melainkan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu singkat telah tersebar luas kabarnya di masyarakat Mekah. Mengenai peristiwa itu, kaum kafir Quraisy semakin membenci serta mengejek dan mencemooh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal menantang kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan peristiwa itu kepada masyarakat Mekah. Setelah masyarakat Mekah berkumpul, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa itu dengan rinci dan tiada yang terlewati. Mendengar cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi umat Islam yang masih lemah, imannya banyak yang menjadi murtad. Tetapi bagi yang kuat, imannya tetap tidak tergoyahkan dan tidak terpengaruh oleh ejekan itu. Sebab mereka telah yakin tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita lain dari peristiwa ini terhadap apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, ia mempunyai sikap yang berbeda dengan yang lain setelah ia datangi orang-orang yang masih ragu dengan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar mendatangi Rasulullah dan meminta penjelasan langsung. Setelah mendengar sendiri dari Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq langsung menerimanya. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan sebutan Ash-Siddiq. Dari penjelasan tersebut dapat diambil hikmah bahwa peristiwa Isra Miraj hendaknya menambah dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, yakni melaksanakan solat 5 waktu. Sahabat Hikmah Sejarah, jangan lupa untuk mendukung konten ini dengan memberikan like, subscribe, berbagi, dan meninggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.